Manajemen Bisnis Pariwisata, Konsep dan Terminologi oleh Imade Bayu Wisnawa. Manajemen Bisnis Pariwisata. Untuk memahami mata kuliah Manajemen Bisnis Pariwisata, alangkah baiknya kita memahami bahwa Manajemen Bisnis Pariwisata terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, bisnis, dan pariwisata. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat usaha dari sekelompok individu atau beberapa individu. Pariwisata adalah perpindahan orang-orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan bersenang-senang, tidak bekerja, menetap, atau mencari nafkah yang membutuhkan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan definisi dari ketiga kata tadi, yaitu manajemen, bisnis, dan pariwisata, maka kita dapat mendefinisikan manajemen bisnis pariwisata adalah pengelolaan sumber daya yang bertujuan komersial untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan wisata sehingga tercapai kepuasan bagi wisatawan. Dalam manajemen bisnis pariwisata nanti kita akan membahas beberapa fungsi bisnis atau fungsi manajemen, antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen strategi, akuntansi, perilaku organisasi, yang semuanya masuk daripada manajemen, bahasan daripada manajemen bisnis pariwisata. Nah, konsep-konsep itu juga ditunjang dengan beberapa konsep lainnya seperti fungsi manajemen, pendekatan ship, dan pendekatan sumber daya. Di dalam pariwisata kita juga mengenal konsep sustainability atau keberlanjutan. Dan pendekatan ship, yaitu systemic, holistic, interdependency, dan participatory. Hal ini berlaku pada setiap entitas bisnis pariwisata yang meliputi travel service, akomodasi, food and beverage, entertainment, transportation, tourism attraction, dan medical health tourism. Pariwisata bersifat multidimensi dan multidisiplin. Seperti yang digambarkan dalam slide ini, studi tentang pariwisata dapat meliputi ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, psikologi, antropologi, political science, geografi, agriculture and ecology, education, parks and recreation, urban and regional planning, business and marketing, law, transportation, dan sociology. Pariwisata bersifat multidimensi dan juga multidisiplin, sehingga keterkaitan antar cabang ilmu maupun bidang ilmu sangat dibutuhkan untuk dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pariwisata. Sebelum memasuki pelajaran atau modul tentang manajemen bisnis pariwisata, maka baiknya kita mengenal terminologi pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang meliputi wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, daya tarik wisata, daerah tujuan pariwisata, usaha pariwisata, dan pengusaha pariwisata.
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri pariwisata adalah sekumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Global Tourism Business System yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi sosial faktor, faktor teknologi, faktor ekonomi, dan faktor politik. Faktor internal terdiri dua bagian, yaitu permintaan wisatawan dan penawaran bagi wisatawan. Permintaan wisatawan terdiri dari motivasi wisatawan dan personal determinants atau penentu perseorangan. Sedangkan penawaran wisatawan ditentukan oleh atraksi, akses, amenities, ancillary, dan community involvement. Antara tourism supply and demand dihubungkan oleh satu jembatan yang bisa berbentuk non-fisik seperti organisasi dan fisik atau berwujud nyata. Organizational bridging elements bisa berupa lembaga-lembaga resmi pemerintah atau swasta yang menghubungkan antara daerah asal wisatawan ke daerah tempat beraktivitas wisata. Sedangkan physical bridging elements merupakan alat-alat transportasi darat, laut, udara yang menghubungkan antar daerah asal wisatawan menuju daerah tujuan wisata. Tourism Product Life Cycle atau daur hidup produk pariwisata. Semua entitas yang ada di dunia ini tidak akan lepas dari siklus daur hidup atau siklus kehidupan atau siklus produk. Siklus hidup produk yang meliputi 4 tahapan: introduction, growth, maturity, and decline. Introduction adalah fase pengenalan produk yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penjualan. Demikian juga dengan growth, penjualan semakin meningkat, semakin banyak yang lakukan transaksi, semakin banyak yang berkunjung ke daerah tujuan wisata, sampai dengan tahap maturity, penjualan atau tingkat kunjungan pada titik puncak atau titik jenuh, yang selanjutnya menuju pada fase penurunan. Pada fase penurunan, penjualan
seiring waktu semakin menurun atau tingkat kunjungan wisatawan semakin berkurang. Baiklah saudara sekalian, tadi kita sudah mempelajari tentang terminologi dan konsep daripada manajemen bisnis pariwisata. Selanjutnya kita akan masuk pada materi Business Function in Tourism yang meliputi Organizational Behavior in Tourism Business, Human Resources Management in Tourism Business, Marketing in Tourism, Business Environment and Strategy in Tourism, Finance and Accounting in Tourism, serta terakhir kita akan tutup dengan studi kasus pada industri perhotelan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika saudara ingin memahami materi lebih lanjut, saudara bisa mengerjakan tugas dengan memberikan contoh dari masing-masing konsep yang sudah disampaikan tadi pada dunia nyata atau pada industri pariwisata Bali. Dapatkah saudara membuktikan bahwa Bali betul-betul merupakan daerah tujuan wisata? Silakan saudara membuktikan berdasarkan konsep-konsep yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih.